Kalau kita ngelihat beberapa hal nih Pak tadi diskusi kita kan, dengan sepak bola bola modern itu taktik sepak bola nih jadi bervariasi ya. Tapi kan ujung-ujungnya adalah culture lagi baliknya Pak. Ya, Bahwa mereka mereka itu bisa 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 jadi tim-tim apa ya? Bisa dibilang bukan tim debutan sih. Tim-tim yang dijagokan hampir di setiap kompetisi karena kan mereka juga punya culture yang kuat kan. Mungkin ya, sekali dua kali kayak kayak Yunani atau misalnya di Denmark, Liga Inggris sempat ada apa namanya? Leicester, tapi sekali oh debutan Leicester, aja habis ya, itu juga dihajar lagi kan sama ya, tim-tim yang memang betul, betul. punya culture Punya yang culture yang culture kuat, yang ya, cukup kuat. Jadi kalau balik lagi tadi kita sempat diskusi sepak bola Indonesia, menurut ya kita sih Pak, kayaknya kayaknya pendapatnya sama nih. Kalau Indonesia itu sepak bolanya mau maju, maka kayaknya harus disesuaikan atau diubah dulu adalah culture sepak bolanya kan. Dan culture sepak bola juga, ya kompetisi dan culture sepak kompetisi, bola terbentuknya dari kompetisi lokal pastinya kan Pak ya. ya. Di sini kompetisi kita pokoknya maunya menang, Pak. Itu yang repot, itu yang repot, itu yang repot. Di kompetisi kita Jadi mau menang gimana kalau ada yang caranya. kalah ribut ya. Ya, itu bukan Nah gimana itu sih, gimana mau itu kan maju. bagian dari culture Pak. Sportivitas kan bagian dari Ya, culture kan. itu yang Mau harus. mau menang, mau kalah itu kan bagian dari culture kan. Ya, Ya kebanyakan sih, ya mungkin bukan kebanyakan sih, tapi mungkin ada beberapa satu dua ketika dia terlalu fans sama satu tim, ketika fans timnya itu dikalahkan, terus diledekin, emosinya naik kan. ya, Mungkin mungkin Pak, mereka harus belajar dari fans Milan Pak, seperti saya dan fans Milan yang lain Pak. ya, 7 tahun harus bersabar keluar dari Liga Champions Pak. Diledekin orang, Milan Teams gurem, Milan sekarang Teams sekarang tapi apalah gitu masuk kan. kan, Tapi sekarang masuk kan 7 tahun. masuk. Tapi kan kita tuh sebagai fans Milan udah terbiasa 7 tahun digituin gitu kan. Dan dibuktikan begitu dengan apa ya? Ya Milan bisa balik ke Liga Champions itu bukan bukan hanya dalam satu malam sih Pak. Ya, Tapi saya berikan applause sama Paulo Maldini Pak. ya, Itu mendatangkan pemain-pemain yang tepat. Dia membangun apa ya? Membangun eh, Milan itu ya seperti ya Maldini kan pernah merasakan gimana Milan juara. Jadi ya. dia nggak bangun culture lagi. Ujung-ujungnya culture. Zlatan Ibrahimovic ditarik ke Milan, diperpanjang lagi kontraknya. Ya tujuannya menurut saya culture. Dia ingin menanamkan culture sepak bola. Milan tuh harusnya seperti ini culture-nya. Dengan pemain-pemain muda, pemain-pemain yang punya potensi untuk berkembang, mereka datengin Zlatan ya gunanya untuk membentuk culture Milan lagi kan harusnya seperti. Selain culture juga mungkin ini ya. Kalau di Eropa tuh pelatihnya tuh punya karakter ya Pak ya. Walaupun mereka kalah, kalau mereka tuh punya karakter bahwa ya you have to play football, that's it, only only itu gitu loh. Jangan jangan nggak usah mikirin yang lain loh, mikirin mikirin di. Ada satu sih Pak, kalau sepak bola modern selain satu lagi nih, kayaknya perlu ditambahkan. Selain memang pemain, memang harus punya punya apa ya? Punya determinasi, Ya, terbiasa dengan culture sepak bola yang bagus gitu kan. Terus pelatihnya juga harus pelatih yang bagus pastinya. Satu lagi sih menurut saya Pak, sisi manajerial. ya, Ini justru penting banget manajerial nih Pak. Karena ya kalau kita ngelihat di sepak bola nasional kita kan, ya beberapa kali bahkan apa ya sisi politik itu masuk ke PSSI yang harusnya sih sepak bola harusnya keluar dari politik sebenarnya gitu kan nggak boleh lah gitu sepak bola ya football is a football lah ya, jangan dimasukin sesuatu karena kalau kalau sepak bola itu secara manajerial ada sisi politiknya di sana entah itu perebutan ketum PSSI lah atau apa kapan majunya karena semua elemen di sepak bola modern itu kalau ada satu yang nggak beres itu impact kemana-mana ya, ya kan jadi impact kemana-mana nah itu dia kayak sepak bola Indonesia nih yang perlu diberesin menurut saya sih banyak sih Pak tidak hanya dari sisi manajemen pemain terus penunjukan pelatih, Sintayong menurut saya sih layak untuk diberikan kesempatan untuk melatih ya. ya, Tapi lagi-lagi betul kan Pak. kita juga berapa kali ngelihat ada apa ya? Ada argumen adu argumen antara Sintayong dengan PSSI kan. Soal ketidakhadiran lah, soal inilah gitu kan. Jadi kayak
kayak apa ya, kita juga sebagai masyarakat, fans bola nih ngelihatnya, kok sampai sampai ada intrik itu, gimana sepak bola mau maju kalau soal-soal internal aja nggak beres nih. Nggak, dan kalau pelatih pelatih nasional Pak di mana-mana Pak. Kayak kalau kita lihat Joachim Low ya, itu berapa puluh tahun Pak, berapa belas tahun dia megang Jerman. Dan suksesnya itu di tahun berapa sih? Coba kita lihat kan. Suksesnya berapa? Diberi kesempatan. Kalau untuk pemain nasional tuh nggak yang setahun dua tahun diganti terus dia harus, ya orang setahun dua tahun diganti, orang penggantinya akan mulai mulai dari yang sama lagi semuanya kan. Pelatih pasti itu cari pemain, dapat masukan dari tim pelatih semuanya. Coba kita, Ujung-ujungnya tadi yang Bapak bilang, Pak, kita tuh maunya cuma menang doang, Pak. Jadi kalau sering-sering nah, kalah digantilah gitu iya kan. sering-sering kalah diganti. Jerman nggak Jerman nggak dengan tradisi juara dunia itu dipegang Joachim Low, itu baru dia berapa puluh tahun dia megang ya, setelah itu jadi juara dunia Jerman. Itu sebenarnya bisa kita lihat dengan kelak, dengan apa, dengan posisi Jerman loh, maksudnya yang juara dunia berapa kali dipegang Joachim Low cuma dapat semifinal, 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 lalu lalu akhirnya final tuh, itu kan perlu proses Pak. Jadi dia udah tahu, dan bagaimana ya, kita sih di luar hanya bisa ngomong ya, cuman kita lihat contoh lah. Lalu kita lihat juga sekarang Maldini, walaupun ini dia udah karakter. Jadi ya manajemen manajemen juga sangat penting ya intinya, Pak. Karena kan penunjukan pelatih kan penunjukannya dari manajemen kan. Iya, iya, Dan itu apa ya, memang, ya membenahi sepak bola sih bukan sekedar membalik telapak tangan ya, Pak, tapi memang kita harus harus sabar ya. Apalagi kalau, pemain-pemain Indonesia tuh menurut saya pemain-pemain yang punya talenta loh, Pak. Kalau, saya sempat nonton kayak Garuda Select gitu kan, hmm, pemain-pemain muda, pemain Indonesia itu talenta-talentanya luar biasa, entah kenapa ketika mereka masuk, usia-usia apa ya, usia-usia klub, emas, masuk klub terus Pak, balik ke Indonesia, masuk terus klub Pak. mainnya kenapa kenapa Enggak, jadi kayak turun gitu. Karena balik lagi kayak culture kan. Dan juga sebenarnya kalau kalau masyarakat sih menurut saya kita juga semakin dewasa kok Pak. Makin kesini makin makin dewasa bahwa menang kalah dalam sepak bola itu hal yang biasa. Yang penting kan sportivitas kan. Oh, ya, kita tuh apa ya? Kalau kalau biasanya tuh kan kalau kita apa ya di kantor pun kita kalau beda beda klub itu kan kita hanya tegang atau apa ya meleleh-lelekan kan kalau mau ketawa bertanding setelah kalau pas setelah tanding tapi setelah selesai, iya selesai sudah. kalau udah selesai mau menang mau kalah ya udah selesai Ya, gitu nggak ada gontok-gontokan lagi karena kita kan penikmat sepak bola aja. dan saya tuh tadi membold kata-katanya Pak Martin, benar. Waktu di junior bagus, itu udah terjadi waktu saya ya, waktu waktu zaman saya kecil tuh mereka ada PSSI dulu tuh dibagi, PSSI Harimau, PSSI saya masih ingat, PSSI Garuda, sama dua tapi itu. Yang itu dibawa ke Brazil, Pak. Itu tahun 70, no, 80-an, 80-an sekitar 80. Itu zamannya Ruli Nere, itu zamannya Suadi Idris, zamannya ya itu. Di sana dilatih 6 bulan nggak pulang Pak ke Indonesia. Akhirnya Bapak pernah 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 tahu kan, kita tahun 76 kita hampir tampil di tampil di Olimpiade. Itu di finalnya di Senayan, Pak. Tos-tosan kalahnya sama Korea Utara, Pak. Coba bayangkan kita penyisihan untuk Olimpiade. Kita bisa sampai ke final dan itu kita hanya kalah tos-tosan dengan Korea Utara. Which is kita waktu itu ngalahin beberapa negara-negara kuat, Pak. Ya, kita nggak bicara Thailand, nggak bicara Vietnam, nggak bicara Malaysia, Pak. Waktu itu udah kita mau ketemunya itu udah yang sama Korea, sama ya Korea lah yang paling paling itu bagus. Tapi setelah itu kesininya, jadi saya agak sebenarnya kalau pemain sekarang, PSSI sekarang saya nggak terlalu nggak terlalu mengikuti Pak,
Karena takutnya saya nonton ya kayak begitu sekali nonton, wah nontonnya lawan Thailand bagus. Saya nggak dengar, nggak nonton lawan Vietnam kalah. Saya nonton lagi lawan UEA, mudah-mudahan menang, kalah. Itu pemainnya sih bagus ya Pak. Permainannya saya bilang nggak jelek loh. Nggak jelek loh waktu lawan lawan apa? Waktu lawan Thailand sih super lah, super super banget. Tapi waktu lawan Vietnam nggak nonton. Waktu lawan UEA, ah, ya bagus sih tapi Oh, jadi saya teringat ini Pak, teringat dengan berita yang lagi hangat sih, mantan pelatihnya Inter yang baru aja pisah dari Inter. konten. Itu kan sedang ditawar banyak klub kan Pak ya. Ya, Salah satunya yang nawar adalah tim dari Inggris. Tottenham ya. Iya, Tottenham. Nah, eh dia beritanya sih santer mau tanda tangan kontrak, tapi ujung-ujungnya nggak jadi. Dan informasi yang saya dapatkan adalah kenapa Dia tidak bisa milih pemain ya. iya, dia dia ngelihat bahwa nggak ada visi yang jelas Ya, dari manajemennya dan itu yang dia tolak kan. Nah, mungkin gini, kalau kalau Indonesia nih mau melatih, misalnya mendatangkan pemain-pemain pelatih-pelatih berkelas yang punya nama gitu, punya track record bagus, mereka juga mungkin akan berpikir kan, proyeknya apa nih? Jelas nggak proyeknya? Terus mereka dikasih kepercayaan akan seperti apa? Karena kalau lihat dari contoh eh ex pelatih Inter ini Pak, kan dia ngeliat proyek yang nggak jelas dia nggak mau datang. kalau di negara ini karakter sama culture Pak. Kayak pelatih pelatih Italia kayak kenapa dia mainin 4-3-3 Pak? Koreksi kalau saya salah. Karena kebanyakan klub Italia saat ini pemainnya familiar dengan 4-3-3, betul nggak Pak? Ada hubungannya kan Pak? Nah itu yang maksud saya itu Menyesuaikan dengan kebiasaan iya pemainnya betul Pak. Itu maksud saya Pak. dan paling gampang ngelihat adalah Jerman sih Pak. Ya, Jerman itu dari beberapa tahun terakhir pelatih Jerman itu ngambil pemain biasanya paling banyak dominasi dari dua klub, ya, Munchen sama Borussia Dortmund. ya. Nah Ya sekarang makanya pelatihnya lebih mudah karena mereka biasa main betul, bersama betul. dengan cara permainannya sama ya. Jadi karena kompetisinya bagus, pola permainannya juga mirip, ya begitu di tim nasional, ya dia tinggal sedikit-sedikit menyesuaikan taktiknya aja kan, Pak. Yang menarik, yang menarik Spanyol Pak. Ini yang menjadi teka-teki. Saya orang jadi bertanya-tanya kan. No Madrid player ya in Spain national team ya. Betul nggak Pak? Apa apa mungkin mau main tiki taka lagi Pak? Mungkin, Hah? nggak tahu sih. Nggak ada yang tahu, nggak Eh, ada yang tahu. Benar, ada juga nggak ada yang ada tahu. juga yang spekulasi kan pelatihnya Spanyol kan ex pelatih Tiki Taka kan. Enrique, ya betul. Itu Nggak tahu apakah pemain apakah memang membawa membawa apa ya? Membawa misi untuk ya gitulah, nggak tahu juga kan. Cuma yang menarik juga yang Itali sih Pak. No, Milan player Pak. nominal player. Ya kalau itu saya Mantan pemain Milan ada. mungkin saya paham Pak, siapa kalau Maldini nggak bawa itu dia berarti dia objektif Pak. Oh ini nggak sesuai dengan skemnya gua nih pemain Milan yang ini nih. Tapi kan Mancini kan kalau apa ya, nggak beritanya tuh tidak seheboh Spanyol kan. Kalau Ya, Mancini tidak membawa pemain Milan, gitu kan. Mancini itu bukan 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 apa ya, bukan bukan tifosi atau fans berat satu tim kan. ya, Tapi ketika Spain nih tidak membawa satupun pemain Madrid, sesuatu yang perlu dipertanyakan sebenarnya sih. ya. Itu makanya saya bilang ini kan sepak bola nih ada politisnya juga Pak. Kalau saya perhatikan ada politis-politis bukan politis secara secara kita harfiah politis itu, tapi kayak di Jerman.
selalu pelatih nasionalnya selalu minta referensi ke Bayern Munchen. Di Spanyol juga begitu, harus paling tidak ke Barcelona atau Real Madrid referensinya Pak. Tapi ini di sini Real Madrid nggak ada yang dibawa, itu kan agak nanti itu semacam semacam political war Pak. Political war nanti kemungkinan 2 tahun lagi kalau Enrique gagal, pemainnya misalnya pelatih dari ex Madrid, dia akan begitu lagi. Itu kan sebenarnya politik-politik yang kita sendiri nggak tahu sebenarnya seberapa besar sih politik pelatih guys. Olahraga kalau buat saya yang simpel aja, olahraga yang cari keringat aja kok politiknya ternyata besar. Mungkin Pak Martin nggak paham politiknya ya. Kalau saya sih yang simpel, oh ternyata Enrique nggak mau masukin ini, pasti nggak mungkin nggak ada tujuan ya Pak. Kalau saya mikir begitu. Karena kalau ngelihat dari kondisi pemain Madrid yang sekarang ya, Madrid itu bukan tim yang sedang lagi kendor-kendornya loh. Madrid tuh masih Ya, tim besar di Spanyol gitu loh. Masih tim pesaing juara. Lain hal misalnya kalau Madrid mungkin lagi keteteran, pemain-pemainnya lagi banyak yang ya, underperform, mungkin ya fans sepak bola masih bisa memahami lah gitu ya. Tapi kan Madrid, Atletico dan Barca, tiga tim ini ya. masih menjadi dominasi sebenarnya di Spanyol kan. Tiga hot club lah itu di sini. Itu dia. Dan tadi yang Pak Arif bilang kan, biasanya tuh pelatih juga akan mencari referensi dari tim yang cukup solid, tim ya bisa dibilang tim juaranya Tim di satu liga penguasa, kan, ya tim betul. penguasa kan, biasanya akan seperti itu kan. Nah ini agak agak menarik sih, karena Spanyol juga belum main, kita juga belum bisa lihat nih Pak Ya, Spanyol akan seperti apa. Secara grup, eh kalau ngelihat dari cara grup ya harusnya sih Spanyol mulus. ya. Tapi kan Tapi yang Spanyol pernah gagal total, Pak. Meskipun dengan pemain bintang. Spanyol sih saya tidak dengan komposisi sekarang sih saya tidak menjagokan Spanyol untuk juara sih, Pak. Keluar keluar Spanyol dari zona grup, iya, maksudnya akan masuk ke 16 besar mungkin. Tapi ketika ketemu dengan tim solid di 16 besar, rasanya agak berat sih dengan Spanyol ya, dengan apa namanya, dengan komposisi yang ada ya. Tapi nggak tahu juga, sepak bola kan blunder, Pak. ya, Apapun kan bisa terjadi kan. tapi ini datanya aneh Pak Martin ya. 2014 Spanyol, 2018 kemarin Portugal ya, juara dunia ya. Juara Eropa, maaf, juara Eropa. Itu notabene yang baru sekali-sekali semua jadi ini kan, juara Eropa. Mungkin hat-trick nggak kira-kira? Yang belum pernah hat-trick dalam arti yang belum pernah jadi juara Eropa. Hat-trick. Ini hat-trick nih. Datanya datanya hat-trick. Padahal sebelumnya 92 Denmark juara. Sorry, 76 dulu. 76 tuh yang pertama menggebrak tuh Cekoslovakia waktu itu. Nah, Ceko tuh itu bisa jadi kuda hitam tuh, selalu jadi kuda Ya, hitam Ceko. selalu negara Eropa Timur tuh gitu. Nah itu setelah Ceko itu dia Kroasia itu ya. itu kuda hitam itu. Cuman saya kalau milih hat trick di 2020 ini, Euro 2020 ini, saya kok feeling saya Belgia ya Pak ya. Mungkin bisa bermain, maksudnya bukan juara, tapi ya kalau juara juga itu hat trick, berarti Spanyol yang baru sekali juara, Portugal, kali ini Belgia yang dikasih kesempatan. Eh kalau saya sih mengharapkan satu tim ya, Pak, yang bisa jadi kuda hitam ya. Semoga bisa jadi kuda hitam. Oh ya, ya. Hungaria. Hungaria, Kan satu tim di grup F. satu tim ya. Satu tim, Pak. Hungaria, eh, Prancis, lalu ada Jerman, Portugal. Ngomong-ngomong juga Inggris belum pernah jadi juara Eropa loh. Belum. Inggris belum. Inggris eh ya nggak tahu. Saya Belum saya pernah feeling kan? saya tuh Inggris belum Inggris. Belum pernah Feeling ya? saya sih Inggris apa ya? Inggris itu liganya bagus, tapi untuk jadi juara Eropa tahun ini
Rasanya sih masih berat sih, Pak. Feeling saya, Ya, ya. kalau bukan tim kuda hitam, itu tim yang punya culture juara sih, kemungkinan ya. Makanya kita lihat ya, kalau saya sih pengen 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 lihat Hungaria Tapi jadi kuda hitam itu ya, biar rame aja sih, Pak. Karena kalau termasuk sampai termasuk termasuk tim pecah telur juga nih Inggris berarti di iya, luar Inggris, Belgia, Belanda sudah, Cekoslovakia sudah dulu, yang belum tuh yang kuat-kuat ya dan Belgia Hungaria, itu Belgia. eh, kalau kalau Belgia ini masih era emas, dan ini kesempatan di Piala Eropa ini, era emasnya Belgia nih, karena kalau di kita ngelihat 4 tahun lagi atau 3 tahun ke depan lah, karena kan Euro ini kan mundur setahun kan Pak, berarti 3 tahun lagi akan ada Euro 2000 Euro berikutnya kan. Ya, Era kemasan Belgia ini pemainnya sudah pada cukup senior nih, kayaknya ini kesempatan usia sekarang tuh emas ya. cukup. Iya, usia emasnya Belgia tuh sekarang-sekarang ini. Kalau dia mau juara Eropa, juara dunia tuh, era emasnya kayaknya memang di era emas sekarang nih Belgia. Eh, untuk mereka, karena regenerasinya Belgia ya belum tahu sih akan seperti apa, tapi Belgia kan belum terbukti jadi tim tim culture yang punya regenerasi cukup bagus kan, yang dari tahun ke tahun maksudnya Pak. Ya, ya. Nah, ini kayaknya sekarang sih. Nah, yang tetap saya pengenin adalah Hungaria kalau bisa jadi kuda hitam. Karena kalau dia sampai lolos dari grup maut, berarti tiga tim yang Unggulan ya. eh, ya tiga tim unggulan ini Sampai kan cuma unggulan. salah satu yang lolos, Pak. Waduh, berat berat. Itu akan jadi sesuatu ya, Pak. Sesuatu yang menurut saya sih Iya, secara sepak bola akan mengejutkan sih. ya, Kayak kayak zamannya apa ya? Zamannya Leicester atau zaman sebelumnya ya. yang Porto bisa jadi juara Liga Para Champions champion ya, betul, di betul. zamannya Mourinho kan. Makanya dia dijulukin di Special One saat itu di Porto. Itu kan sebuah kejutan yang apa ya? Yang tadi Bapak bilang, di kalau ngelihat dari statistik kayaknya bisa muncul tim-tim kejutan nih. Ya, yang belum pernah notabene pernah juara Eropa ya. Iya, tim-tim Kejutan dalam kejutan nih. Makanya makanya agak-agak kita lihat nih seperti apa. Karena kan kalau Hungaria itu akan bisa lolos, ini berarti tiga tim yang unggulan ini itu kan berarti mereka mainnya mungkin ya tidak seperform yang kita harapkan sebenarnya kan, kalau ya, Hungaria ya, bisa menang kan. Ya kasusnya juga Leicester mereka bisa juara Liga Inggris saat itu karena tim-tim besar itu juga performanya saat saat itu bisa dibilang sih agak turun ya, ya, agak berantakan zamannya Leicester, makanya Leicester mulus eh, naik ke top Liga Inggris saat itu karena tim-tim besar lainnya juga performanya juga sedang naik turun. ya, Nah, mungkin mungkin gitu juga sih, tapi kalau sampai terjadi kayak gitu sih Pak, kan menarik sih sepak bola sih. ya, betul. Jadi makin berwarna memang. Hungaria tuh kalau kita lihat sejarahnya Pak Martin, itu waktu di apa, pernah pernah mereka punya punya pemain legend juga yang di apa di hire oleh Real Madrid tahun 50-an atau 60-an. Puskas, Oh, Frank Puskas. Frank Ya, Puskas ya, itu yes, juga ya yes. itu sempat, kalau koreksi saya kalau salah, kalau dia pernah bawa Hungari sampai putaran keberapa di Euro, dan kalahnya hanya waktu itu lawan Brazil dengan Pele-nya kalau nggak salah, saya lihat bagus waktu itu. Memang negara apa, negara Eropa Timur, cuma saya agak kecewa kemarin Rusia, mungkin karena lawan Belgia ya. Babak kedua aja ada perlawanan awal ya, itu lumayan lumayan mengganggu Belgia ya Pak Martin ya, kalau saya lihat ya. Tapi setelah itu asik nyerang ya. Tim tim bagus tuh begitu ya, dia bisa ngelihat ngelihat kesempatan sedikit, lewat gol ketiga kan, saya lihat, hei, ngeri serangan larinya apa, fisiknya Lukaku tuh, mereka tim matang tuh Pak, lihat gitu nggak itu ya, saya sih pernah main bola sedikit sedikit ya, umpan begitu tuh timing antara in out untuk offside-nya tuh tipis banget ya,
Lukakunya pemain bagus, pengumpannya juga bagus Pak yang masih. Iya, Belgia bagus. Nah, Ah, eh, kalau mau ngebandingin antara Belgia sama Inggris ya, saya masih lebih yakin dengan Belgia dibandingkan Inggris, Pak. kalau sudah final saya megang Inggris Pak. Nggak tahu kenapa kalau Inggris tuh udah sampai ronde-ronde akhir tuh karena ketempa, nah balik lagi ke tempat apa? Ke tempat ini ya kompetisinya yang berat dan cadas betul tuh di stadionnya tuh kalau kita lihat. Kemarin kayak Piala Dunia 18 juga di awal kan Inggris bermain tuh antik betul, antik dalam arti orang banyak yang kaget kan. Mereka main menyerang, main main terbuka, akhirnya bisa maju ke semifinal sebelum kalah sama Kroasia kalau nggak salah ya. Itu kan juga partai-partai yang menarik kalau saya lihat tuh. Waktu mereka main terbuka, ya akhirnya Inggris dapat 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 ini lah, dapat dapat applause lah daripada pandit ya. Itu juga satu yang memang akhirnya Inggris menyadari bahwa kick and rush nggak ada lagi. Sekarang mereka bermain pemain muda semua yang gabung. Harry Kane malah termasuk dua sekarang. Saya lihat Iya, termasuk Harry dua Kane ya. termasuk. Tapi untuk Termasuk untuk dua ya. striker seperti tipikal Harry Kane sih memang nggak perlu pelari sih, nggak perlu fisik seperti pelari sih itu. Dia teknik Karena ya. kan dia tipikalnya kan goal getter kan Harry Kane kan. Ya, ya, ya. Ya itu mungkin yang lebih menarik tuh kita kalau kita ngelihat nanti Prancis, Jerman, Portugal. Portugal juga pemain internasional semua banyak ya. Yang termasuk banyak pemain internasional tuh Portugal, banyak pemain intinya main di luar negeri. Tapi kalau Spanyol, Inggris, Italia, Jerman, Prancis juga pemain internasional banyak ya. Ya, jadi bisa kita lihat nanti nih juaranya istilahnya GV lawan lokal, Pak. Siapa yang Kalau benar kalau dong? kita ibaratkan perusahaan ya Pak, Ya, GV-nya tuh GV GV-nya pemain-pemain yang banyak di lokal atau banyak sorry, ya, pemain GV lokal banyak atau pemain GV pemain ekspor semua nih ya. betul, banyak bermain di luar negeri gitu loh.